ada baiknya gitu ya kalau misalkan mindset dulu yang dibentuk tentang menulis itu apa dulu. Daripada kita mikir articles itu kayak gimana jenisnya atau yang lain-lain, itu nggak akan mempan gitu kita mempelajari itu kalau mindset kita itu masih asing dengan dunia, tulis menulis. Dan di sini aku nge-capture atau ngeambil kata-kata dari satu penulis. Dia bilang kayak gini, "Penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Bakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan." Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah motivasi dan gagasan. Tanpa kedua hal ini, kita nggak akan mungkin bisa menulis dengan, lancar gitu, dengan gampang. Pasti akan ada hambatan-hambatan itu yang muncul dari otak kita sendiri. Entah kita merasa nggak memahami apa yang kita tulis, entah kita ngerasa, "Kayaknya nggak bisa nulis deh emang," gitu. Atau apapun lah yang menjadi mental block kalian, itu semua karena tidak adanya motivasi dan gagasan. Jadi alangkah pentingnya sebelum kita nulis, kita harus, memiliki motivasi dulu kenapa kita harus nulis dan gagasannya apa gitu, kita udah tahu sebelum kita nulis. Dan kita juga harus yakin bahwa tulis itu bukan bakat, tapi dia itu dilahirkan oleh diri kita sendiri gitu, bukan oleh gen, bukan oleh semesta ataupun oleh apa gitu ya, tapi kita sendiri yang melahirkan bakat itu, dari usaha sendiri. Jadi, bakat menulis itu dilahirkan oleh diri sendiri karena usaha sendiri. Nah, yang akan kita bahas di dalam, hari ini gitu ya, yang akan kita bahas di hari ini, itu gimana caranya sih mencari gagasan gitu ya, dan motivasi itu sebelum kita menulis gitu. Apa yang harus dipersiapkan gitu. Ya kalau gagasan kan hanya ide gitu ya, siapapun punya kan, tapi gimana caranya, itu bisa benar-benar efektif gitu. Gagasan itu benar-benar efektif, jadi ketika kita nulis, kita gampang menguraikannya. Dan sebelum itu, kita juga perlu ingat, kata-kata ini, menurut Ali bin Abi Thalib, "Ikatlah ilmu dengan menulis." Sebenarnya menulis itu sebuah, apa ya, kalian itu kan hidup di dunia kalau misalkan di psikologi itu ada, teori bahwa memang manusia hidup pasti akan mengalami proses belajar. Belajarnya nggak cuman belajar formal, tapi informal juga, bahkan lebih banyak informalnya. Biasanya kita kenal dengan kebijaksanaan atau hikmah gitu ya. Tanpa, kalian menulis, kalian nggak akan bisa mengingat, semua kebijaksanaan itu sekaligus gitu. Ada di otak itu nggak bisa, karena manusia akan terus mengalami proses belajar, dia akan menemui, banyak masalah, menemui banyak, eee, tantangan gitu ya. Makanya kebijaksanaan kadang cepat lupa, kadang cepat, tertimbun sama memori-memori baru. Makanya kita penting untuk menulis. Nah, menulis ini harus dilatih, makanya kenapa jangan hanya cuman menulis diary gitu ya, menulis, perjalanan hidup, tapi penting kita buat belajar menulis, keadaan di sekitar kita untuk melatih intuisi kita gitu, melatih, kepekaan kita dalam menulis. Mungkin itu bisa jadi motivasi buat teman-teman, satu kutipan ini gitu ya, untuk belajar pada hari ini. Nah, kita masuk nih, apa nih sebenarnya artikel gitu ya. Kalau artikel secara umum, kita bisa mengenal itu sebagai karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media, entah itu buletin, majalah, koran, website, media sosial, atau yang lainnya. Yang penting ada wadah dari tulisan itu. Nah, ini silahkan dipahami teman-teman, nanti ada kuis, kecil-kecilan ya, di next-nya nanti di slide berikutnya. Ingat kata kunci di dalam definisi ini. Untuk memahami sesuatu, untuk, mendalami sesuatu, kita harus paham definisinya dulu apa gitu. Ini ada yang digarisbawahi gagasan atau fakta. Kemudian, karya tulis dengan panjang tertentu. Dia juga dipublikasikan ke suatu media. Coba ini direnungkan dulu. Aku kasih berapa ya, 5 detik kali ya. Oke, udah ya. Nah, ini ciri-ciri artikel. Jadi ciri-ciri itu kan, mendalami lagi ya definisi tadi. Ini hanya penjabaran dari definisinya. Tadi, disebutkan di definisi bahwa panjangnya hanya tertentu gitu, ada kata-kata tertentunya. Memang itu harus ringkas, artikel itu harus ringkas, padat,
jelas dan tuntas. Jadi tidak bisa bersambung gitu, tidak bisa, apa namanya, tidak bisa terlalu rinci sampai mendetail banget, itu tidak bisa ditulis dalam artikel. Kalau mau begitu, ditulis saja dalam karya tulis ilmiah gitu, atau ditulis saja dalam sebuah buku gitu, yang bentuknya adalah makalah, bukan, esai seperti artikel gitu. Kemudian kedua, berdasarkan oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Jadi artikel itu tidak boleh, menjabarkan hal-hal yang belum bisa dibuktikan secara empiris atau secara, apa ya, secara nyata gitu, yang bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh indera kita, itu belum bisa. Kalaupun kita harus, memberikan mitos, itu harus berdasar pada siapa yang, menjelaskan itu gitu, harus tetap ada dasarnya. Misalkan menurut, suku adatnya gitu, apa, menurut kepala sukunya gitu, atau menurut cerita dari nenek moyang di situ bahwa ada mitos. Jadi kita nggak bisa menjadikan mitos sebagai, apa ya, sebagai satu-satunya data yang tidak investigasi gitu. Jadi harus ada landasan faktanya dulu gitu. Apa saja bentuk landasan faktanya ya tadi ya, wawancara ke orang atau dibuktikan dengan, adanya situs gitu, adanya situs-situs yang tertinggal di sana, atau dibuktikan dengan, adanya literatur yang tertinggal di desa itu atau di tempat itu gitu. Nah yang ketiga informatif dan faktual, harus artikel itu harus informatif dan faktual, mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tadi sebenarnya restate ya dari yang kedua, penjelasan ulang gitu. Penegasan ulang tentang poin kedua. Jadi memang selain kita memberikan informasi tujuannya, itu harus faktual gitu, itu harus benar-benar, terjadi dan, untuk mengungkapkan informasi itu, kita harus melakukan penelitian. Penelitian tuh nggak serumit yang teman-teman pikir ya, menganalisis dari penelitian. Jadi sebenarnya harus ada pengolahan data di situ, yang dimaksud dari penelitian ini, dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika penulisan itu akhirnya dipermasalahkan, "Loh siapa yang bilang ada mitos ini di Sumenep?" Gitu ya. Nah teman-teman bisa memberikan, penjelasan di mana teman-teman mendapatkan informasi tersebut, gitu. Kemudian yang keempat, itu ada opini dan analisis harus berdasarkan teori dan data yang valid. Jadi ini sebenarnya keempat ini merujuk ke yang kedua juga ya, pendukung gitu dari yang kedua. Terus yang kelima, menggunakan bahasa baku atau resmi serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Nah, ini sebenarnya sama seperti penulisan yang lain gitu, yang dipublikasikan. Tapi gimana ada, beberapa artikel di sosial media, di, internet kita, khususnya di blog-blog gitu ya, yang pakai bahasa keseharian gitu. Itu kan tidak resmi gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau ya, jadi kalau enggak harus resmi, nggak apa-apa asalkan dia baku. Gimana, melihat kalimat yang keseharian yang misalkan kalimat-kalimat, masih belum masuk ke KBBI, tapi harus kita cantumkan di dalam, tulisan kita. Cukup dimiringkan aja kata-katanya yang belum masuk ke KBBI itu. Tapi sebagian besar dari kalimat keseharian itu udah ada di KBBI, cuman tidak semua gitu. Makanya kita harus cross check dulu, apakah kalimat keseharian kita itu, kalimat yang tidak resmi itu sudah ada di KBBI atau belum. Kalau belum, kita harus mengikuti, bahasa baku yang berlaku gitu. Jadi dimiringkan, kemudian ya setahu saya cuman dimiringkan ya kalau misalkan kata-kata luar itu, termasuk bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian harus logis juga artinya, kalau misalkan logis, itu argumentasinya solid, dari paragraf ke paragraf solid, nggak ada yang, tiba-tiba yang pertama bahas apa, kemudian kalimat terakhirnya kontras dengan, paragraf awal gitu, dari paragraf selanjutnya. Nah itu tidak disarankan karena tidak solid. Kemudian yang keenam, metode penulisan artikel itu dibuat secara sistematis. Nah, apa yang dimaksud dengan sistematis? Dari metode itu, artinya metode itu penelitian itu tidak hanya sekedar investigasi datang, kemudian, foto lokasinya
udah gitu aja, enggak. Tapi harus, investigasi kita itu harus sesuai dengan outline yang udah kita susun. Jadi sebelum, teman-teman investigasi, teman-teman harus riset dulu secara, literatur gitu, secara informasi sederhana gitu yang bisa didapatkan. Apa sih sekiranya yang akan kita, cari di dalam, desa itu gitu, atau di dalam tempat itu, atau di dalam, situs itu gitu. Apa yang menarik, apa yang harus kita dapatkan gitu. Nah, itu harus dirumuskan dulu dalam bentuk outline, baru nanti kita berjalan investigasinya berdasarkan dari outline-outline itu. Nanti kan outline itu kan akan ditransfer jadi bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan ditanyakan ke orang-orang yang, eee, bisa menjawab gitu, yang, memang punya otoritas untuk menjawab itu gitu. Nah, ini kuisnya. Ini menurut teman-teman, iya atau tidak artikel itu hanya bertujuan untuk menginformasikan sesuatu hal? Boleh on mic nih. Ayo on mic, kalau nggak on mic aku kesel nih. Baik teman-teman, yang mau jawab silakan langsung on mic aja. Menurut kalian iya atau tidak? Dari penjelasan yang tadi udah dijelasin. Bingung ya? Ini kan cuma bilang iya atau tidak gitu loh guys. Ayo dong. Nggak ada ya? Mungkin dari Bilat deh, Kori. bilat. Oh, Menurut Bilat, iya atau tidak? hanya bertujuan no. No ya? Iya, Tadi ada siapa aja, coba satu-satu aja deh. ada Kori, ada Mas Lilif, ada Mas Irul, Coba Kori, ada Kori. Kak Adi juga. Oh, ada Adi ya. Coba Kori, apa Kori? Iya atau no? Iya atau no? Yes or no? Kori, kamu jangan tidur Kori. Oke, Ada di oke. chat Kak. Hah, apa katanya? Aku nggak bisa ini nih. Nggak No, tidur, no. Kak. Kak, Jawabannya saya no. Oh no. Oke, oke. Lilif mungkin? Kak Lilif dengan Kak Irul? Atau no idea? Oke. Sebenarnya, apakah artikel hanya bertujuan untuk menginformasikan suatu hal? Itu no. Jadi nggak hanya memang tujuan utamanya menginformasikan, tapi kalau misalkan kita lihat lagi ke definisinya, balik lagi. Di sini ada banyak membujuk, meyakinkan, mendidik, bahkan menghibur pembacanya gitu. Aneh nggak menyampaikan informasi, tapi eh, ada tujuan untuk menghibur juga, ada tujuan untuk mendidik juga, ada yang untuk mempersuasi gitu ya. Nah, jadi memang kalau misalkan kita lihat dari statement ini, apakah hanya bertujuan untuk menginformasikan? Kalau kita lihat di realitanya, khususnya ini di blog-blog mainstream ya, yang biasanya di blogspot gitu, orang-orang bikin artikel, bahkan terkesannya itu hanya bercerita gitu, bentuknya narasi, nggak ada fakta-fakta yang terlalu dibuat formal gitu. Nah, mereka kan tujuannya hanya membagikan informasi dengan fun, dengan sekaligus menghibur gitu. Atau mereka bentuknya seperti cerpen. Jadi hanya menceritakan kehidupan pribadinya itu kan jelas hanya menghibur. Apakah itu masuk ke dalam artikel? Iya, itu masuk ke dalam artikel. Padahal kita ngerasa apa sih gitu. Kalau misalkan kita lihat apa sih esensinya gitu. Apa yang pengen dia sampaikan secara secara apa ya, secara benar-benar serius gitu. Kita nggak sadar bahkan bahwa itu sebenarnya mereka juga menyampaikan sebuah fakta-fakta yang kita nggak sadari gitu. Dia nulis ya, dia cerita kalau misalkan dia lagi pergi ke Jogja gitu ya, liburan di Jogja, dia mendapatkan pengalaman yang mengerikan gitu, misalkan hantu-hantu gitu, tentang 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 hantu-hantu gitulah ya. Itu kan yang hantu itu kan sebenarnya kan bisa diperdebatkan tuh.
itu kan belum tentu fakta gitu dan lain-lain. Tapi dia memberikan bukti-bukti di situ, memberikan runutan cerita kronologis. Terus dia juga memberikan informasi tentang lokasi-lokasinya dan lain-lain. Itu secara nggak langsung udah sesuai sama ciri-cirinya. Jadi dia menyampaikan fakta kronologinya. Terus dia juga eh, menyampaikan dengan sesuai dengan KBBI dan lain-lain. Jadi sebenarnya artikel itu nggak hanya hal-hal yang formal. Nah, kita lanjut nih. Sekarang mengapa opini dan artikel dan esai berbeda padahal sama-sama mengeluarkan argumentasi. Tadi kan di definisi sudah dijelaskan bahwa artikel itu eh, penyampaian opini atau fakta gitu kan yang tadi yang di blok kuning sama aku. Tapi kenapa kok opini, artikel dan esai itu berbeda? Mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk nebak-nebak deh, jangan jawab nebak aja gitu. Kori, Bilat, Kak Lilif atau Kak Irul atau Adi? Ayo di, ayo di. Ayo dong, jangan dikacangin aku. Korea agak lupa sih, tapi kalau semisal kayak opini, artikel gitu, kalau artikel itu murni fakta semua, sedangkan opini itu kayak ada, menurut saya kayak gitu, ada kayak pandangan pribadi gitu loh, Kak. Jadi opini pandangan pribadi. Gitu ya? Iya, bisa jadi dikatakan kayak gitu. Kalau misalkan esai? Tunggu dulu, saya mau buka kitab. Santai-santai, tidak usah. Menurut Bilat gimana Bilat? Saya kayaknya sama kayak opini. Karena kan menceritakan sesuatu melalui sudut pandangnya mereka. Menurutku itu. Sama ya, menurut kamu. Kalau Terus nggak sama, salah, Kak Dedek pernah jelasin kan, kalau esai itu gabungan antara artikel dan opini kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan bedanya sama artikel apa berarti? Kalau misalnya bedanya kan kalau artikel itu fakta aja ya. Kalau misalnya opini kita itu kayak memberi pandangan juga terhadap fakta itu. Mungkin ya, mungkin ya. Nah, kan kalau soalnya kenapa aku bahas ini? Kenapa aku bahas ini? Soalnya ini sering kita tuh terkadang ya, bukan terkadang sih, sering belajar tentang satu topik penulisan, tapi ketika mau diklasifikasi itu bingung. Maksudnya ini artikel atau opini gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman sering buka internet ya, buka Google, itu semuanya kayaknya apalagi khususnya blogspot ya, itu lebih banyak ke opini daripada bentuk esainya gitu. Lebih banyak ke pemberian pendapat pribadi. Apakah itu nggak bisa dikatakan artikel? Menurut kalian gimana? Apakah opini yang diposting ke dalam blog mereka itu nggak bisa dikatakan artikel? Bisa jadi. Nah, itu yang aku pengen bahas. Sebenarnya kalau misalkan di sini kita lihat di definisinya, dipublikasikan ke suatu media. Kalau misalkan kita balik lagi ke perbedaan antara tiga ini, sebenarnya esai dan opini akan menjadi artikel kalau misalkan mereka udah dipublikasikan. Artikel itu banyak jenisnya. Ada yang tadi narasi kan, yang aku sebutkan tadi. Ada juga yang opini. Ada juga yang ilmiah. Nah, di mana letak perbedaannya? Mereka bertiga semuanya boleh menggunakan argumentasinya masing-masing. Tapi cara penyampaiannya itu berbeda. Fokus penulisannya itu berbeda. Tapi tiga-tiganya sama harus memberikan pemikiran kita gitu. Kayak opini. Opini esensi awalnya memang sebuah argumentasi yang solid sama fakta-fakta. Jadi opini tetap pakai fakta, bahkan kualitas argumentasinya, kualitas dari argumentasi di dalam opini itu bisa salah karena faktanya salah. Jadi makanya opini tetap harus pakai fakta, tetap harus mencantumkan fakta.
Apakah esai juga mencantumkan fakta? Sangat juga. Esai juga tetap mencantumkan fakta, tapi dia juga pakai opini juga, pakai argumentasi juga gitu. Apakah artikel enggak gitu? Artikel juga sangat iya, bahkan artikel banyak yang bentuknya opini, bahkan artikel banyak yang bentuknya esai gitu. Kalau bedanya esai sama opini, esai itu lebih sistematis. Jadi dia punya latar belakang, punya tujuan, kemudian rumusan masalahnya itu dijabarkan dengan singkat, padat gitu. Dan dia penjelasannya juga rinci ketika masuk ke isi. Ada konklusinya juga merujuk. Biasanya kalau esai itu tidak hanya menyampaikan menyampaikan pendapat argumentasi, tapi dia juga memberikan solusi atas argumentasinya dia, atas konklusinya dia. Itu esai. Tapi kalau opini itu argumentasinya hanya ada 2 jalan, mau iya atau mau enggak, mau setuju atau mau tidak setuju, itu doang. Tapi kalau misalkan esai, dia lebih netral, lebih objektif. Dia hanya menyampaikan argumentasi dan dia memberikan solusi atas itu, atau dia memberikan jalan penengah atas itu gitu, atas penyelesaian itu. Dan ketiga-tiganya itu sama-sama menggunakan hasil investigasi juga. Tapi kalau investigasinya opini, dia itu cenderung berpihak ke dirinya sendiri. Kalau esai lebih objektif sedikit, karena argumentasinya, presentasinya 70%, sedangkan faktanya itu hanya 30% dalam esai. Tapi kalau artikel itu banyak macamnya, karena letak titik tumpunya perbedaan artikel dengan yang lain ketika mereka sudah dipublikasikan ke dalam suatu media. Opini yang telah menjadi artikel, yaitu berarti sesuai dengan standarnya si media tersebut gitu. Misalkan nih si Kompas. Kompas itu pasti punya standar sendiri. Di mana opini yang bagus, faktanya diambil dari mana, faktanya berapa persen. Itu setiap media punya sendiri. Kalau misalkan esai, ketika sudah masuk ke dalam artikel, masuk ke dalam koran, itu menjadi artikel. Eh, berapa persen ininya, judulnya itu harus berapa variabel dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan di dalam media-media itu. Jadi artikel itu selalu bertumpu pada medianya, pada editornya si media gitu. Mereka mau ngambilnya yang mana. Itu perbedaannya. Jadi kadang kita kalau misalkan masih SMA ya apalagi, kita mikirnya artikel hanya sebuah tulisan aja gitu yang menyampaikan fakta gitu. Bahwa misalkan apel bisa membuat sehat gitu aja kan. Apa aja manfaatnya apel gitu, atau gimana cara pembuatan jus apel gitu kan. Jadi cuman itu aja yang kita tahu, padahal artikel itu titik tumpunya ada pada medianya gitu. Dan itu semua boleh opini, boleh esai, boleh ilmiah dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke strukturnya. Kalau misalkan dari jenis-jenis artikel tadi, kita masuk ke artikel yang mana gitu. Kita mau nulis yang mana. Kalau menurutku itu sesuka kalian. Kalian mau naratif, kalian mau kalian mau yang ilmiah juga boleh. Artinya kalau ilmiah harus ada datanya, harus ada metodenya, bukan data, harus ada metodenya gitu. Metode pencariannya itu gimana dan lain-lain. Tapi kalau saranku mana yang harus dipakai, lebih baik kalian pakai artikel yang secara ilmiah aja gitu. Jadi judulnya tidak boleh mengandung judulnya harus lugas gitu, tidak boleh mengandung makna-makna yang lain yang bikin ambigu. Jadi cukup judul aja gitu. Cukup misalkan kayak tadi folklore di Sumenep gitu. Cuman kayak gitu aja. Jadi jelas gitu, nggak harus ada hiperbolik atau ada pembesaran atau makna atau clickbait ya bahasanya. Karena apa? Ini kaitannya nanti kenapa kita harus pakai yang ilmiah, kaitannya sama juga. Pakai yang kalau kita pakai model yang ilmiah itu lebih mudah dimengerti. Jadi title-nya itu jelas, nggak ada makna-makna yang bikin ambigu. Bukanya itu jelas gitu ya, ada rumusan masalah. Di dalam pembuka itu kan ada rumusan masalah, ada tujuan juga gitu. Kemudian ada cara penggalian investigasinya gimana. Kemudian detailnya itu juga ada sub-sub judul gitu. Kemudian di dalam ending nanti ada saran-saran untuk misalkan pemerintah, pelestariannya gimana. Kemudian untuk warga desa gimana untuk menyikapi itu. Jadi lebih baik pakai
yang ilmiah aja. Nah, kalau nanti untuk yang keberlanjutan yang tadi, yang ini tentang struktur, nanti kita bakal praktek langsung. Tapi sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita menyamakan pendapat dulu. Apakah menulis itu membutuhkan waktu yang lama? Coba jawab satu-satu. Coba yuk. Coba dari Bilat dulu. Bilat, menurut kamu nulis lama nggak? Lama Kak. Kira-kira berapa hari biasanya kamu nulis buat tugas? Kalau buat tugas, kalau datang moodnya itu sehari. Sehari. Itu cepet loh, sehari. Oh, itu cepat ya Kak sehari? Emang mintanya 3 jam ya? Iya. Oke, oke. Coba Kak Irul nih. Menurut Kak Irul, nulis lama nggak, Kak? Kalau aku sendiri sih tergantung sama keadaan ya, sama tuntutan juga. Tergantung tuntutan sama keadaannya. Ya, kalau memang mood ya paling sekitar sehari 2 hari mungkin. Tapi kalau nggak terlalu penting ya bisa sampai 1 bulan. Oke, oke. Tergantung stresor berarti. Oke, menurut Kak Lilif gimana, Kak? Kak Lilif, Iya, gimana? sulit, menurut saya sulit, Kak. Setuju lama gitu ya? Iya, sekitar 3 hari mungkin. 3 hari. Oke, oke. Kalau Kori gimana, Kor? Kalau Kori ini expert deh. Kalau saya pribadi, tunggu dulu mah. Oke, oke. Masih dipanggil mamanya kayaknya ini. Kalau Adi, kalau menurut kamu, gimana, Sangat relatif. Biasanya kalau kamu ngerjain tugas, makalah gitu berapa lama? Oke. Oke. Jadi Kori sudah selesai dipanggil mamanya. Sudah. Oh, sorry ya, Kak. Apa ada namanya, kalau misalnya waktu buat menulis itu tergantung, bener yang dikatain sama Kak Adi tadi, tergantung saya pahamnya, tergantung ada datanya kayak gitu. Kalau semisal kan Kori juga ikut challenge berani nulis tuh, itu biasanya ngerjainnya 2 hari. Soalnya kan juga butuh baca-baca dari sumber lain atau melihat keadaan juga kayak gitu tuh, Kak. Oke, oke. Nah, ini udah ketemu nih jawabannya. Kan kebanyakan bilang relatif. Tapi kalau misalkan kita perhatiin lagi statementnya, menulis membutuhkan waktu yang lama. Ini jelas salah. Menulisnya itu sebenarnya nggak butuh waktu yang lama. Tapi membuat atau mempersiapkan tulisan itu yang lama. Kadang salahnya kita menganggap berpikirlah waktu saat kita menulis. Jadi kita baru berpikir, baru menyusun tulisan itu saat kita mau ngetik gitu. Padahal kita harusnya berpikir sebelum menulis. Jadi kita harusnya menyusun tulisan itu bahkan sebelum kita ngetik. Makanya kadang orang yang expert, bukan kadang ya, biasanya orang yang expert dalam menulis, dia hanya 3 jam menulis itu gitu. Kalau misalkan dalam skala artikel gitu ya, biasanya revisinya yang agak sulit. Revisinya yang makan waktu sekitar sama halnya dengan menulis lagi 3 jam juga gitu. Makanya biasanya setengah hari mereka baru selesai. Yang lama itu memang proses investigasi, pembuatan outline, penentuan tema itu yang lama gitu. Nah, kenapa ini harus kita samakan persepsinya? Biar kita nggak salah langkah, karena selanjutnya kita bakal tahu gimana ya untuk mempersiapkan artikel ini.
ketika nanti sampai di publikasi. Yang pertama kan tentukan tema dulu. Temanya kita udah ada kan nih. Udah ditentukan tadi udah dibicarakan ya sebelumnya sama Bilat kan. Kemudian kita harus susun dulu judulnya. Kenapa kita harus susun dulu judulnya? Karena judul itu adalah inti dari apa yang bakal kita bicarain. Artikel nggak boleh kayak cerpen. Kan kalau cerpen kan bisa pakai diksi ya. Tapi kalau di dalam artikel itu nggak boleh pakai diksi. Harus jelas intisari dari tulisannya apa. Kemudian buat outline-nya. Nah, ini nanti kita bakal praktekin. Outline ini adalah sub-sub judul dan pembahasan apa di dalam dalam subjudul itu. Nanti bakal ditulis dulu sama kalian. Jadi misalkan contohnya subjudul pertama gitu. Atau dari pendahuluan latar belakangnya bakal bahas apa? Misalkan kalau bahas tentang Masjid Jami, situasi latar belakangnya misalkan untuk mengetahui gitu ya, untuk minimnya pengetahuan remaja tentang sejarah si Masjid Jami gitu. Kemudian Masjid Jami sudah tidak dihormati seperti dulu gitu dan lain-lain, rumusan masalahnya itu, rumusan masalah penulisannya. Kemudian tujuannya apa? Biar orang-orang sadar bahwa Masjid Jami memiliki value yang tinggi karena sejarahnya gitu. Kemudian metodenya gimana cara penggalian faktanya dengan cara mewawancarai dan lain-lain gitu. Nanti di setiap struktur tadi, pendahuluan atau lead, isi, sama penutup, itu semua ada subjudulnya masing-masing yang akan diisi secara naratif juga gitu. Jadi kalian sudah punya blueprint dari tulisan kalian, sudah punya setengah jadinya gitu, atau kerangkanya, atau ya secara singkat blueprint itu kan petanya dari tulisan kalian. Dari outline ini akhirnya kalian muncul hal-hal yang apa benar ya ini ada gitu. Kan ketika kalian buat outline kalian sudah mengetahui nih informasi awal tentang itu gitu. Bahwa Masjid Jami punya sejarah yang valuable gitu dan lain-lain. Nah, apa aja itu kan ditulis secara singkat. Apakah ini benar gitu? Apakah ada yang lain gitu? Apakah Masjid Jami dulunya punya cerita-cerita mistis gitu? Itu kan muncul. Nah, itu nanti akan dibuktikan dari investigasi kalian, dari observasi kalian. Kalian tanyakan apa yang sudah kalian ragukan di dalam outline atau kalian ingin gali di dalam outline itu tadi. Jadi kalau bisa bawa juga outline-nya ketika investigasi dan pastikan semua semua subjudul yang di dalam outline itu sudah tercentreng semua, sudah diobservasi semua gitu. Ketika sudah diinvestigasi, baru dianalisis mana yang tidak sesuai dengan outline gitu, mana yang harus diganti dari outline itu. Kayak, oh ternyata kamu tulis di outline Masjid Jami itu memiliki cerita mistis pada zaman dulu gitu ya. Dan ternyata ketika diinvestigasi nggak ada yang memberitahu itu. Nah berarti kan antara ada dua pilihan, dicoret subjudul itu atau nggak diganti mitos tentang adanya cerita-cerita misterius gitu di dalam Masjid Jami. Jadi kamu mengklarifikasi bahwa itu nggak ada gitu dalam tulisanmu. Punya dua pilihan itu kalian. Kemudian keenamnya baru susun full papernya. Jadi kalian benar-benar nulis sesuai sama outline-nya. Mengembangkan outline-nya aja sesuai sama apa yang hasil investigasi tadi gitu. Menggabungkan dengan literatur yang ada juga. Jadi ya cuman memanjangkan kalimat aja gitu dan memperjelas aja apa yang sudah kalian dapat. Jadi itu sebenarnya menyusun itu akan menjadi hal yang gampang karena kalian udah tahu pemahaman tentang yang kalian tulis itu. Yang susah biasanya masuk ke revisi. Revisi biasanya saranku revisi itu harusnya dikasih ke orang yang berbeda gitu. Jadi kalian revisi dulu secara adanya gitu. Kalau udah capek, kalau udah selesai dan cukup, kalian kasih ke orang lain buat direvisi. Biasanya yang kita anggap itu tulisan efektif itu belum tentu efektif buat yang lain. Jadi makanya lebih baik revisi ke yang lain. Mungkin kalian nanti kan kelompok-kelompok nih, bisa revisinya saling tukar gitu. Itu bisa efektif banget.
kemudian baru dipublikasikan untuk menjadi syarat itu sebagai artikel. Kalau belum dipublikasikan, ya berarti kalian belum jadi artikel gitu, karena nggak dipublikasi. Itu. Nah, jadi penting juga menyepakati apa yang bakal media apa yang akan kalian publikasikan nanti tulisan-tulisan kalian untuk menjadi artikel gitu. Nah, nanti ini dielaborasi nanti ya di sesi tanya jawab mungkin ya. Kalau ada sih. Sekarang ayo kita mulai coba bikin. Jadi tadi aku udah bilang ke Bilat sih, katanya mau dijadiin kelompok-kelompok ya Bilat ya. Iya benar Kak. Nah, mungkin sekarang atau dari kamu atau gimana? Atau bikin sendiri mereka? Saya dipilih aja dulu ya Kak. Dipilih aja dulu ya. Nanti Iya. ininya baru baru bikin sendiri mungkin nextnya. Oke. Nah, karena kalian dibagi jadi 3 kelompok, kan kalian 6 anggota nih, dibagi jadi 3, dibagi jadi 2. Jadi kalian satu kelompok 3 orang. Itu bakal lebih gampang lagi. Jadi yang harus kalian diskusikan untuk pertama kali apa temanya gitu kan. Tema yang kalian ambil bulan ini apa? Budaya ya? Iya budaya Kak. Budaya. Sebenarnya gitu kan. Ini berarti universal ya. Kalian bisa cari tema yang lebih spesifik lagi nextnya. Judul. Selanjutnya judul. Apa nih judulnya? Misalkan ya. Ini misalkan. Aku saran. Anggap inilah ya. Nih, ini lagi dicoba ya nanti explore ini. Judul. Baru kalian masuk ke outline-nya. Oke. Apa yang pertama kali harus kalian tulis? Title-nya kan udah. Baru pendahuluan kan? Pendahuluan. Kalian tulis begini dulu. Nanti kalian bikin subjudul di sini. Yang pertama, latar belakang. Kalian bikin narasinya. Boleh poin-poin. Misalkan nih, menurunnya eksistensi gitu. Eksistensi budaya desa. Sedikit generasi muda yang mengenal budayanya sendiri dan lain-lain gitu ya, sampai semua yang menurut kalian itu adalah latar belakang dari tulisan ini kalian tulis semuanya yang akan kalian bayangkan itu akan ditulis nanti di full papernya. Kemudian setelah latar belakang biasanya ada kalau misalkan ilmiah, misalnya kalian ngasih tujuan nih, tujuan kalian investigasi apa gitu kan. Misalkan tujuannya kalian tertarik gitu, menyampaikan ketertarikan, mengeksplorasi potensi dan membantu
membantu melestarikan gitu. Terus aja terus yang menurut kalian itu jadi motivasi atau jadi dorongan kalian untuk melakukan investigasi atau penulisan ini gitu kan. Kemudian selain tujuan latar belakang itu biasanya ada penyampaian sedikit gagasan atau argumentasi atau hipotesis tentang tulisan gitu ya. Jadi gagasan ini sebenarnya yang kalian bayangkan gitu dari tulisan ini. Kalian kan sudah punya latar belakang nih. Kalian sudah punya punya ketertarikan, punya tujuan gitu, yang ingin kalian sampaikan. Ternyata biasanya kan gitu kan. Atau bisa pakai bahasa lain. Memiliki folklore yang unik dan berbeda. Nah, kenapa harus ada gagasan di dalam sini? Karena dia adalah transisi. Karena kalian bakal masuk ke struktur selanjutnya, itu masuk ke isi. Di isi, biasanya kalian kasih tahu dulu metodenya. Metode untuk membuktikan gagasan tadi. Jadi kalian bilang ternyata memiliki folklore yang unik dan berbeda. Kalian pakai apa tuh pembuktiannya? Kita mendatangi kepala desa misalkan, desa dan budayawan di desa tersebut. Jadi pakai wawancara, kan? Atau kalau misalkan kalian mau pakai blending juga boleh, atau mau pakai literatur, mengambil data literatur. Harus disebutkan siapa pengarangnya. Ya nantilah, nggak usah ya, nggak usah ditulis kayak gitu. Habis kalian ngasih tahu metode, baru detil gagasan yang menjadi hasil investigasi. Investigasi nggak hanya datang langsung, tapi kalau mau ngambil dari literatur doang, ya berarti yang dari literatur itu yang disampaikan di detil gagasan nanti. Ini kalian bisa tambahin subjudul. Jadi kalian wajib di dalam isi, kalian juga wajib kasih subjudul yang mempermudah orang untuk untuk membaca itu gitu. Misalkan folklore pertama ternyata misalkan pengaruh geografis pada penciptaan folklore. Kemudian subjudul keduanya ada pesan moral yang mendalam dari folklore. Kemudian kalian kasih juga, harus disambungkan ke dalam ini, pengaruh geografis pada penciptaan pesan moral. Kemudian
apa namanya, cara penyampaian gitu. Jadi uniknya apa? Kalian sampaikan di situ. Uniknya itu dipengaruhi oleh faktor geografis, ada pesan moral yang mendalam, apa aja lah dan lain-lain yang sesuai sama kalian investigasi itu gitu. Setelah itu baru kalian kasih penutup. Lupa tiganya. Kalian kasih penutup di situ kesimpulannya dari hasil investigasi kalian. Kemudian saran. Saran ini sebenarnya setengah solusi kalau kalian mau kasih solusi ya. Tapi kalau mau saran sederhana ya sebaiknya siapa harus begini dan begitu. Tapi yang penting dari saran ini kalian harus menyertakan siapa yang dituju dari saran kalian. Jangan sekadar maka masyarakat harus apa gitu, tapi masyarakat siapa gitu. Biasanya kalau misalkan aku buat saran itu ditujukan pada pemerintah, guys, ini ya di dalam kurung aja ya. Pemerintah, itu pemerintah desa, pemerintah pusat, sesuai dengan yang relate dengan kasus kalian, kemudian masyarakat sekitar atau generasi muda dan lain-lain. Ini secara generalnya. Tapi kalau kalian ngadepin kasus yang lebih rumit lagi gitu ya. Jadi ini kayak, duh, ini masalah budaya ini masalah yang paling penting gitu. Bisa langsung ditujukan ke misalkan Disparbudpora atau siapa. Pokoknya yang spesifik kepala desanya atau siapa, masyarakat sekitarnya siapa, misalkan masyarakat di dalam desa itu gitu. Kalau di sini kan karena ini jadi masyarakat desa Semaan dan lain-lain gitu ya. Jadi harus spesifik sarannya. Kalau kesimpulan, ini riset dari penegasan kembali atas gagasan. Jadi pengklarifikasian, iya atau tidak gitu. Nah, setelah membuat outline seperti ini, kalian kan pasti menganalisis tuh. Menganalisis untuk mempersiapkan ke investigasi nanti apa yang sekiranya ini perlu ditekankan gitu. Kalau tadi kita punya latar belakang menurunnya eksistensi budaya sesuai dengan ini ada folklore yang menarik tapi nggak bisa gitu ya, nggak bisa orang-orang tahu karena eksistensinya menurun. Itu karena apa gitu, kok eksistensinya bisa menurun, kalian kan pasti cari itu. Nah itu bisa nanti dikasih di dalam detail gagasan dia tadi. Oh ternyata ketika kamu bertanya ada nih jawabannya, iya eksistensinya menurun karena karena globalisasi, karena era digitalisasi gitu. Jadi nggak kalah saing dengan popularitasnya di tengah generasi muda itu gitu. Nanti kalian tambahin nih di sini detail gagasannya gitu dan lain-lain. Nanti kalian analis lagi apakah subjudul ini perlu apa enggak. Misalkan ternyata pengaruh geografis ini enggak terlalu perlu, akhirnya hapuslah gitu. Nah itu seperti itulah outline gitu. Kalian bisa bisa menganalisis outline ini kembali ketika kalian investigasi nanti. Yang penting sebelum investigasi kalian pegang dulu outline-nya. Kalian sudah punya outline dari tulisan kalian. Nanti ketika kalian sudah dapat data dari tempat itu, dapat data dari orang-orang di sekitar situ, kalian lihat lagi outline-nya apa yang sekiranya mau direvisi dan bisa disesuaikan. Bahkan kebanyakan orang ketika sudah turun dari lapangan kadang punya sudut pandang baru, jadinya mereka pakai judul yang baru, membuat outline baru di dalam investigasi itu. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan ada yang lebih menarik gitu. Tapi pentingnya outline itu sebagai inspirasi dan pegangan. Jadinya kalian misalkan investigasi nggak lari kemana-mana. Nah itu ya kayaknya kalau misalkan cuman outline yang aku tahu gitu.
Kemudian apa lagi ya? Ada mungkin saya tanya jawab ya? Ya Bilat ya. Oh, ini kali ya aku jelasin investigasinya dulu. Investigasi. Kan investigasi itu ada data sekunder. Wih. Sama data primer. Jadi nanti teman-teman yang dicari faktanya adalah data sekunder dan data primer. Kalau misalkan orang mau pakai data primer aja, nggak masalah gitu. Asalkan dijelaskan, kalau primer ini kan yang diambil secara langsung. Atau kalau misalkan kalian mau pakai data sekunder aja, nggak masalah gitu. Asalkan kalian itu mencantumkan kalau buku mencantumkan sumber literatur. Kalau itu ada fotonya, foto juga cantumkan. Misalkan kalau misalkan ada silsilah gitu ya, silsilah atau apa bisa dibantu dengan bagan gitu, bagan atau tabel boleh. Yang penting itu disertakan. Jadi harus diperwujudkan gitu si data sekundernya itu di dalam artikel. Kalau misalkan kalian mau pakai sekunder aja, tapi kalau misalkan kalian mau pakai primer, kalau kalian sudah menentukan kayaknya aku harus menginvestigasi langsung, usahakan kalian memfoto sendiri. Foto sendiri. Jadi nggak usah pakai nggak usah ambil di internet lagi fotonya gitu ya. Terus kalian juga harus mengingat, mengenal gitu ya, atau ya punya etika wawancara dengan mengenal nama dan minta izin. Jadi kalian nanti akan mencantumkan nama jelas, bukan nama ya sebenarnya, identitas ya nggak lengkap-lengkap banget ya, tapi harus jelas itu namanya siapa, bekerjanya apa, kemudian sudah berapa lama tinggal di situ gitu, itu harus jelas tuh. Kalau misalkan memang mereka tidak punya otoritas, kalau misalkan kepala desa itu kan jelas punya otoritas, tapi kalau misalkan hanya penduduk biasa, harus ditanya berapa lama dia tinggal di sini gitu. Jadi harus lengkap, relate dengan apa haknya bersuara gitu, nggak hanya berbicara doang. Nah, itu doang sih. Kalau misalkan mau foto, usahakan juga izin untuk dipermudah juga. Kalau misalkan nggak izin, biasa nanti dicurigai dan lain-lain. Nah, ini sih cuman yang aku tahu gitu. Mungkin kita diskusi aja ya. Gimana Bilat? Boleh Kak. Baik, terima kasih Kak Dedek buat materinya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Mungkin kita Langsung. diskusi aja sih, bukan langsung diskusi aja gitu. Oke. Ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada pertanyaan. Iya, Tapi sistemnya diskusi. Boleh. Soalnya siapa tahu Adi mau jawab juga kan. Adi juga juga anak jurnalis nih. Mungkin Kak Irul atau Kak Lili atau Kori. Gak ada kah? Kalau nggak ada kita sambil lihat-lihat ini. Contoh-contoh ya, contoh-contoh artikel yang diproduksi, kontennya itu konten-konten tentang Sumeneb gitu. Ada
Seteduh ya yang udah terkenal banget. Sumenep Tempo dulu. Jadi dia memproduksi artikel juga. Dan artikelnya tuh singkat banget. Meskipun tadi outline-nya itu memang banyak. Karena dia kan intisari. Jadi intisari itu semuanya dikeluarkan dalam outline spesifik-spesifiknya gitu. Tapi biasanya cuma kecil-kecil. Nah, nanti hasilnya akan sedikit ini juga gitu. Cuma 2 sampai 3 halaman. Jadi ini dia pakai gambaran singkat. Ini biasanya dipakai apa ya, seperti abstrak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi cuman pembuka doang, isi sama penutup aja gitu. Dan dia pun penutupnya itu apa ya, nggak ada saran. Jadi dia cuma pengulasan dari apa yang dia dapetin di arsipnya Belanda. Jadi memang Sumenep Tempo dulu itu untuk observasi langsung itu nggak banyak di artikel-artikelnya, tapi dia biasanya nge-compare dengan apa data-data yang dia dapat dari Belanda gitu, data arsipnya Belanda asli gitu. Jadi pakai kayak gitu. Nah ini artikelnya, dan ini sejarah banget teman-teman. Ini mereka sedikit meminimalisir opini, meminimalisir argumentasi. Jadi mereka cuma menjelaskan isi semua gitu, menjelaskan tentang apa namanya, runutan kejadian, data yang ada, terus siapa orang-orangnya. Jadi benar-benar kayak tulisan sejarah asli gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke Lontar Madura misalkan, ini spesifiknya ke budaya. Nih coba ini satu. Jadi dia tetap apa ya, tetap memberikan faktor keindahan di dalam penulisannya gitu. Nih teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kalau teman-teman mau pakai ini juga boleh. Kadang dia juga Lontar Budaya ini pakai sistem narasi, pakai sistem bercerita gitu. Dia kadang juga kayak gitu. Nih bisa dibaca, nanti aku share ya apa aja. Terus ini juga ini dari uh, pemerintah nih kayaknya sih. Aku lupa ini dari siapa ya. Iya, Diskominfo. Ini dari Diskominfo. Dia juga ngasih tentang artikel kayak gini juga. Tapi dia artikelnya sistemnya seperti reportase. Oke, itu ya, cuman ya nanti aku share, nanti teman-teman bisa nyontoh di sini. Yang penting outline-nya buat gitu. Itu karena itu kunci dari seberapa lama kalian bisa menulis. Kadang kalau kalian nulis tuh terputus di tengah jalan karena menulis apa ya gitu. Atau aduh nggak punya ide dan lain-lain, atau bingung cara pengungkapannya. Nah kalau kalian udah bikin outline, kalian tinggal gabung-gabungin aja gitu, manjang-manjangin tulisan aja. Gimana, ada yang mau didiskusiin? Nggak ada. Jadi outline itu kayak kerangka teksnya itu ya Kak? Iya, tapi ini kan kalau kayak gini kan karena pembahasannya gitu ya, yang diinginkan banyak gitu. Kalau misalkan aku nulis ini, kalian bisa nggak harus sedetail ini, harus ada tujuan. Kalau kalian nggak mau pakai tujuan nggak apa-apa, yang penting ada latar belakangnya. Nggak harus 2 juga, kalau kalian mau pakai 1 juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada latar belakangnya, ada tujuannya. Kalau tujuan sama latar belakang sebenarnya bisa digabung gitu. Jadi latar belakangnya kalian karena kalian punya tujuan gitu, atau karena latar belakangnya berbeda, ya nggak apa-apa dibadain. Tapi kalau nggak mau pakai tujuan nggak apa-apa. Yang penting ada di dalam pendahuluan ini ada latar belakang sama gagasan. Nah, di dalam isi ini sesuai sama apa yang kalian mau sampaikan gitu, yang sesuai sama judul kalian, hasil dari investigasi kalian. Nggak harus sebanyak ini. Kalau kalian cuma mau 2 subjudul nggak apa-apa. Yang penting itu sudah bisa membuat kesimpulan gitu. Kalau dua subjudul ini bisa membuat kesimpulan, ya nggak apa-apa juga, nggak harus banyak gitu. Dan yang penting tadi cara penggalian datanya, apakah itu kalian sekunder,
kalian kalau misalkan sekunder harus mencantumkan literatur di situ, di dalam situ literaturnya apa aja. Kemudian fotonya juga harus ada kayak tadi ya, ada fotonya. Kemudian kalau misalkan mau ditambah bagan sama tabel nggak apa-apa. Kalau primer usahakan kalian foto sendiri, jangan sampai wawancara nggak tahu namanya si pewawancaranya siapa gitu. Kemudian juga pastikan kalian udah minta izin gitu ketika investigasi gitu. Atau aku jelasin nggak jelas ya? Maksudnya susah dimengerti gitu. Paham, paham. Mungkin dari teman-teman yang lain? Aku ini nggak si Adi ngejelasinnya belibet nggak si Adi? Kalau kesulitan yang sering terjadi, biasanya kayak yang kamu tadi jelasin, Adi. Tadi kan kamu bilang relatif ya, lama panjangnya tulisan relatif, tergantung pemahaman, tingkat pemahaman kita, tergantung juga stresornya tadi seperti Kak Irul ya, tergantung juga panjang tulisannya, sama tadi siapa Kori juga bilang apakah ada gangguan atau enggak gitu. Jadi suasana ketika menulis gitu. Nah, itu gangguan-gangguan yang biasanya terjadi. Tapi balik lagi ke motivasi tadi yang tadi di awal disebutin. Ada enggak motivasi kalian yang membuat ini tulisan untuk apa gitu. Kalau motivasi kalian hanya mengerjakan tugas, ya kayaknya kurang gitu. Kalau hanya mengerjakan tugas di Ino, tapi kalian juga perlu tahu motivasi di balik Ino yang menyuruh kalian menugaskan ini apa gitu, sehingga itu kan nge-stressor kalian kalau misalkan butuh stressor. Kemudian kedua, kalau misalkan suasana tadi, emang menciptakan suasana menulis itu penting. Jadi kalau misalkan kalian nggak mengenal gimana cara kalian gimana kondisi yang kalian butuhkan, itu susah. Jadi usahakan sebelum kalian menulis seintens, kan kalian ini nulis intens ya nanti, usahakan kalian sudah tahu kondisi apa yang kalian suka. Kan kebanyakan orang ada yang suka hening, tapi ada juga yang suka dengerin musik gitu, ada yang suka dengerin instrumen doang gitu. Nah, itu kalian kenali dan lakukan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Terus yang memahami materi tadi, itu biasanya kan sering membuat ketika kita nggak memahami materi, itu biasanya bikin mood nulis kita hancur gitu. Kita juga kehilangan ide ketika menulis. Akhirnya kita kebingungan mau melanjutkannya seperti apa. Kemudian kadang di tengah jalan kita bingung apa sih yang dari tadi aku tulis nih gitu. Kayak bingung sendiri sama tulisan kita sendiri gitu. Yang di awal ini benar apa nggak, menemukan keraguan-keraguan seperti itu. Itu semua kan akarnya karena kita nggak paham sama tulisan kita gitu. Kita nggak paham sama apa yang kita tulis. Outline tadi itu menyelesaikan masalah itu. Jadi secara nggak langsung dengan membuat outline itu sebenarnya dengan membuat pemikiran kita itu mengenal detail apa yang bakal kita tulis. Jadi kalau misalkan udah ada outline-nya, jelas di dalam otak udah ada kerangka yang tidak tertulis. Karena sebenarnya proses kognisi kita ya, ketika kita melakukan proses kognisi, ketika sudah diwujudkan dalam bentuk tulisan yang terstruktur kayak outline, itu akan lebih mudah diingat nanti di otak. Jadi meskipun kalian kerja pun tanpa outline itu, kalian tetap akan bisa ngerjain dengan lancar. Karena proses kognisi kita itu kayak gitu. Ketika sudah diterapkan ke dalam tulisan, itu akan mudah diingat gitu. Itu Adi. Kalau masalah-masalah yang kamu tadi disebutin tadi. Kayaknya cuma itu masalahnya. Buset. Atau mau langsung ini. Jadi kan nanti kalian kan udah dapet kelompok. Nah, dari kelompok itu mungkin udah mulai dibikin grup dan lain-lain, udah mulai nulis.